Di alam juga kita belajar dari alamnya teman-teman. Alam itu tidak pernah dipupuk ya, tapi segala macam buah-buahan tumbuh dengan liar di alamnya hanya dengan mengandalkan daun-daunan yang jatuh, buah-buahan yang jatuh yang sudah terdekomposer ya, langsung diserap oleh tanaman sendiri. Tapi teman-teman bisa lihat di hutan itu tanaman apa aja berbuah ya, buah-buahan apa aja ada ya teman-teman. Hari ini kebetulan saya akan melakukan pemupukan pembuahan ya teman-teman, yang secara rutin 3 hari sekali saya lakukan kepada pohon anggur Jupiter ini ya teman-teman. Ini anggur Jupiter yang bakal saya lakukan pemupukan pembuahan. Dan ini di tangan saya sudah ada, ini namanya pH meter sama IDS meter ya teman-teman. Oke, kita langsung saja bagaimana cara saya melakukan pemupukan pembuahan dengan pupuk organik ya teman-teman. Oke, sini teman-teman bisa lihat ini ya. Ini ada pupuk air lindi yang sudah dijemur ya teman-teman, yang sudah memerah ya. Dan ini sisa pemakaian saya, ini yang biasa saya pakai. Nah, itu banyak. Di sini kita langsung saja ya teman-teman yang pengen tahu bagaimana ini caranya memerah. Ini caranya sederhana ya teman-teman, cuma kita encerkan dari yang sini aja ya, dari yang murni seperti ini. Ini masih yang murni ya teman-teman, bisa lihat kalau yang masih yang murni, yang masih pekat, ppm yang masih belasan ribu ppm, dia tidak mau memerah seperti yang sini ya teman-teman. Dan kalau yang ini paling kisaran 2000 ppm ya, karena saya kasih 3 gayung dari yang cairan menghitamnya ya. Dari cairan yang murninya saya kasih 3 gayung untuk per 1 galon itu ya, campur dengan air biasa ataupun air beras. Kalau cucian beras kita tuangin saja ke sini, langsung kita kasih yang air lindi yang kental ya, yang murni ya, belum diencerkan. Oke, kita jemur saja seperti itu. Dan ini di sini saya akan melakukan pemupukan fase vegetatif ya teman-teman. Di sini namun dosisnya juga, karena saya sudah tahu di anggur-anggur yang saya pupuk dengan pupuk air lindi ini tidak menyebabkan overdosis, maka saya mau pakai dengan ppm yang tinggi juga teman-teman. Tapi saya sesuaikan dengan pH meter yang nanti pH-nya kita ambil di angka 6 sampai 7 ya teman-teman. Oke, kita langsung saja teman-teman bisa simak bagaimana saya menggunakan pupuk organik air lindi ini untuk pemupukan pupuk anggur. Oke teman-teman, saya mau angkat dulu ini galonnya ya. Sebentar saya skip dulu karena ini tempatnya panas, saya nuanginnya nanti lumayan agak panas, saya langsung bawa ke tempat yang teduh. Oke, simak terus ya teman-teman. Nah, sekarang kita langsung saja tuangkan air lindi yang sudah memerah ini ya teman-teman ke gayung, sambil teman-teman bisa lihat nanti saya akan cek pH-nya ya, yang sudah memerah seperti ini. Apakah ya pH-nya udah tinggi, dan bagaimana cara mendapatkan pH yang ideal, yang netral. Oke, sebelumnya kita hidupin dulu ya pH meter ini ya teman-teman. Ini agak blur ya videonya, mohon maaf. Nah, ini ada angka 14, itu angka yang sudah dikalibrasi dari sana ya teman-teman, dari pabriknya ya. Jadi kalau menunjukkan angka-angka error, nanti teman-teman bisa kalibrasi dengan bubuk powder bapernya itu ya. Oke, kita langsung saja teman-teman bisa lihat nanti pH-nya dia berada di kisaran berapa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman bisa lihat pH-nya di ini angka 7 ya teman-teman. Ini berarti pH-nya di kisaran 7 ya teman-teman. 7, sekian ya. Saya bakal tuangin ke sini sampai cari pH di angka 8. Di pH di angka 6 sampai di bawah 6,8 ya. Cukup seperti ini aja teman-teman. Ya, mohon maaf ini lagi pas ajan ya. Mohon maaf sebentar ya. Nah, ini cairannya seperti ini, nanti begitu sudah kita tuangkan ya, warna cairannya seperti ini ya. Merah seperti ini. Karena ini agak noise, dia mungkin nggak terlalu kelihatan ya teman-teman. Nah, jadi kita harusnya sih dicuci dulu ininya ya, baru kita celupin lagi. Jadi saya tiup-tiup dulu bentar. Ini pH meternya. Nah, pH meternya sudah balik kembali ke angka 14 ya teman-teman. Langsung kita celupin, dia pH-nya di angka berapa ya. Saya nanti teman-teman lihat. Saya ingin mencari di angka 6 ya teman-teman. Nah, oke. Ini udah ideal ya teman-teman. Ini walaupun turun dia tidak akan lepas dari angka 6 itu ya teman-teman.
walaupun turun dia masih di angka 6,6 sekian. Ini sangat pH netral. pH netral dari sananya itu ya yang di dengan 6,68 nih ya, dari buku panduannya 6,68. Itu pH yang netral ya, batasannya ya teman-teman. Nah ini udah 6,6. Oke, ini udah pas ya teman-teman, bisa tanaman anggur kita bisa menyerap pupuk organik yang kita bikin ya teman-teman, dengan pH yang netral seperti ini ya teman-teman. Namun untuk ppm ini ya, ppm sangat tinggi ya teman-teman, boleh kita cek ya, karena ini kental ya. Saya kemarin pas bikin dalam 1 galon itu yang saya jemur, saya kasih 3 galon air lindi yang memurninya ya, yang murninya ya. Oke, kita hidupin ini. Mohon maaf lagi azan sebentar ya. Kali ini saya video tidak akan lama-lama, yang penting teman-teman bisa menyimak ya walaupun sebentar ya. Oke teman-teman, ini teman-teman lihat dulu. Oke, kita stop dulu ya, mohon maaf karena ini lagi azan. Nah, oke, kita lanjut lagi ya teman-teman, karena azannya sudah selesai ya. Mohon maaf karena saya ini di waktu istirahat, saya melakukan video ini ya, saya sempetin bikin video untuk teman-teman. Nah sekarang ini yang saya pegang ini TDS meter ya teman-teman, untuk mengukur ppm. Dan ini saya perkirakan ini ppm nya tinggi ya teman-teman. Oke, kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini ppm nya teman-teman 318 ya. Ini kalau saya di angka 300 ini saya masukkan ke pupuk vegetatif ya teman-teman, atau pupuk sebelum pembuahan. Oke, nah seperti ini ya. Saya biasanya pakai vegetatif di angka 400 ke bawah ya. Kalau untuk pembuahan nanti saya akan kasih di angka 400 ke atas ya. Dan bisa sampai 1000 lebih saya kalau untuk pembuahan, karena di sini saya untuk pemupukan pembuahannya di batang anggur yang sudah besar ya teman-teman, yang sudah 1 kali berbuah ya. Oke, kita langsung saja ya teman-teman. Contoh mudah dan simpel teman-teman, cukup seperti ini aja. Kita siram-siram seperti ini. Ini untuk 2 pohon ya, 10 liter itu untuk 2 pohon anggur saya biasanya. Namun di sini untuk fase vegetatif saya menggunakannya setiap 3 hari sekali, kadang 2 hari sekali ya teman-teman. Dan gak apa-apa, ini organik ya teman-teman, tidak usah takut odek, asalkan pH-nya itu tidak asam ya teman-teman. Dan juga kita tidak juga dengan pH yang basah ya. Basah itu artinya tinggi ya, terlalu tinggi, maka dengan pH yang basah itu dari 7 ke atas tanaman tidak bisa menyerap ya teman-teman. Jadi kita cuma-cuma ya mengasih pupuk organik, memberikan pupuk kepada tanaman tapi pH-nya tinggi, percuma saja teman-teman, karena tanaman itu hanya bisa menyerap di pH yang netral ya, dari 5,5 sampai 6,68 ya, apa 86 ya, 6,86 apa 6,68 tuh di buku powdernya itu ya, di bubuk powdernya biasanya untuk kalibrasi di situ ada tulisannya, tahu saya 6,68 kalau nggak salah, apa 6,86. Nah cukup seperti ini saja teman-teman, simpel. Nah seperti itu. Dan nanti setelah ini batang-batang tersier ini dan daunnya sudah menua, dia sudah hijau, nanti cukup kita pangkas. Karena ini anggur Jupiter ya teman-teman, sekalian saya ngasih tahu kepada teman-teman, anggur Jupiter tidak perlu menunggu tua ya, jangan sampai menunggu tua. Cukup teman-teman nanti kalau ini yang udah hijau ya, batang sini tersiernya sini sudah hijau atau agak transisi dikit aja, udah pangkas saja di sini ya teman-teman. Pangkas di masa transisi agar buahnya bagus ya dia nanti. Nah contoh yang di sini ini teman-teman, ini full organik yang sering saya kasih pupuk air lini, dan ini tidak saya lakukan pemupukan pembuahan yang lain ya, dan juga tidak saya lakukan untuk pembuahan, hanya pruning pondasan ya teman-teman. Namun teman-teman bisa lihat ini hasil pruning pondasan ya, seperti ini hasilnya, yang tidak saya sengaja ya, karena saya sering siram-siram saja di area bawahnya sini. Tapi alhamdulillah ketika saya pondasan pruning untuk pembikinan cabang baru tersier di sini malah membabung ya teman-teman. Dan ini nanti untuk berikutnya setelah saya panen mus ini udah saya persiapan ya untuk pembuahan ya teman-teman.
Saya lihat mata batnya seperti ini, panjang-panjang, apa besar-besar. Nanti saya stressing air aja. Selama itu sambil nunggu yang Jupiter itu agak udah siap mulai pangkas ya, yang Jupiter sini. Yang sini sudah saya persiapin, nanti begitu pangkas nanti bareng sama Jupiter ya teman-teman, dan juga Gosby yang di sana ya. Oke, ini itu saja cara saya melakukan pemupukan pembuahan dengan pupuk air lindi ya, organik air lindi, yang sangat bagus untuk semua tanaman. Dan mudah-mudahan teman-teman yang menonton video ini bukan hanya untuk anggur ya, untuk tanaman melon, khususnya melon itu lebih bagus ya. Nanti di sini juga saya akan melakukan penanaman melon untuk sebagai studi ya, alias untuk tes kita berhasil apa tidaknya menggunakan pupuk air lindi ya teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat. Semoga teman-teman yang lagi berbudidaya semangat terus budidaya anggur dan juga tanaman yang lainnya. Dan saya sarankan, saya di sini mengajak untuk menggunakan pupuk organik agar kita dalam bertani tidak mengeluarkan biaya atau cost yang tinggi ya untuk pembelian pupuk